Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1917. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Diam. Meskipun Molly sedikit tidak senang, untuk beberapa alasan, Molly masih memiliki harapan samar dalam hatinya. Bekerja sama dengan Qin Chen, Molly merasa lebih santai dari sebelumnya. Di masa lalu, di benua Tianwu, di surga, dan di alam semesta asli, Molly selalu gemetar dan bersembunyi. Bagaimana dia bisa begitu menyegarkan? Seperti halnya kali ini. Mengambil tindakan, bahkan menyergap semi kaisar di bawah 4 kaisar agung. Ini benar-benar tak terduga. Selain itu, dia juga masih membutuhkan bantuan Qin Chen nanti untuk menyelamatkan Qian. Pada saat ini langit gelap, tentu saja bagi Qin Chen dan yang lainnya tidak masalah apakah langit berwarna abu-abu atau tidak. Secara bertahap Qin Chen memimpin Kaisar Yoming ke sebuah jembatan. Melihat dari udara, dia melihat jembatan itu membentang di atas sungai panjang yang memancarkan energi yin dan yang tak berujung. Dan ada banyak begitu hantu yang menyeberanginya di jembatan tersebut. Jembatan Naihe adalah harta karun terbesar tingkat kaisar. Qin Chen sedikit mengernyit di saat dia melihat jembatan kuno di depannya. Nah Qin Chen, ini jembatan Naihe. Harta karun ini luar biasa dan dapat membuat para kultivator melupakan kehidupan masa lalu dan masa kini. Setiap kultivator hantu yang berjalan melewati jembatan Naihe ini akan sepenuhnya setia kepada Kaisar Yama dari istana ke-10. Kata Kaisar Yoming berkata dengan mata yang panas. Dengan statusnya tidak banyak harta karun yang dapat dia sukai di seluruh wilayah Shen Luo, dan jembatan Naihe ini jelas merupakan salah satunya. Pada saat ini pandangan Qin Chen tertuju kepada 4 aura menakutkan di kedua sisi jembatan Naihe. Di kedua sisi jembatan Naihe ada 2 kaisar semi yang kuat duduk di sana memancarkan aura yang mencengangkan. Simei, kamu dan aku, Taiyin dan Yao Ming, kalian berdua dapat menghadapi semi kaisar di lain sisi tanpa ketahuan. Sebaiknya jangan mudah ketahuan, kata Qin Chen matanya berbinar. Hei nak Qin Chen, kamu terlalu meremehkanku. Jika kamu masih bisa mengekspos dirimu pada semut semi kaisar, maka aku tidak perlu berkeliaran di dunia bawah ini lagi. Aku mungkin bisa memukulnya sampai mati, kata Kaisar Yoming terkekeh. Baiklah, tapi ingat jangan ceroboh. Qin Chen berteriak dengan rendah dan menyipitkan matanya. Ayo, lakukan. Begitu kata-katanya jatuh, Qin Chen melangkah keluar dalam sekejap, dan celah spasial muncul di kehampaan di depannya. Sekelompok orang melangkah ke dalamnya dan tiba-tiba menghilang. Itu sangat sunyi. Di jembatan Naihe, sekelompok kultivator hantu sedang berjalan. Banyak kultivator hantu tidak tahan dengan kekuatan jembatan Naihe, jadi mereka berteriak dan terbakar di tempat. Langsung berubah menjadi kekuatan murni, menyatu dengan jembatan Naihe dan menjadi kekuatan dari jembatan Naihe menjadi makanannya. Di kedua sisi jembatan Naihe ada ahli 2 kaisar semu yang duduk bersila di setiap sisinya. Seluruh tubuh mereka menyatu dengan aura jembatan Naihe, menjaga para kultivator hantu yang ada di jembatan. Pada saat ini, 2 semi kaisar di satu sisi tiba-tiba membuka mata mereka dan saling memandang. Tubuh agung seperti gunung tiba-tiba melayang ke udara. Ada sedikit ketakutan di wajah kedua ahli itu. Apa yang terjadi? Pada saat sebelumnya mereka entah mengapa merasakan aura berbahaya muncul di benak mereka. Kekuatan di sekitar jembatan Naihe tampaknya mengalami sedikit fluktuasi, seolah-olah ada benda asing yang masuk. Jembatan Naihe berada di bawah pengawasan mereka. Secara teoritis tidak mungkin ada sesuatu yang lolos dari persepsi mereka dan menghancurkannya. Dan pada saat ini 2 sosok tiba-tiba muncul di atas kepala kedua orang itu. Bahkan saat ini kedua sosok itu diam. Qin Chen tertahan tanpa fluktuasi apapun, dan Kaisar Simei juga diam, membuat orang-orang ketakutan.
Di sisi lain, jembatan Naihe tiba-tiba terjadi ledakan turbulensi dalam aturan. Kedua kultivator itu tiba-tiba melihat ke arah sana dan langsung terkejut. Apakah sesuatu benar-benar terjadi di lain sisi jembatan? Apakah seseorang benar-benar masuk? Apakah Anda bercanda? Hal seperti itu dapat terjadi di kota Pengdu. Siapa itu? Siapa yang berani membuat masalah di sekitar jembatan Naihe dan tidak takut dihukum berat oleh Dewa Yama setelah dia mengetahuinya? Gila! Kedua kultivator itu terkejut, tetapi mereka tidak terlalu khawatir. Lagi pula di kota Pengdu, terutama di dekat jembatan Naihe ini, tidak ada yang berani bertindak liar. Mereka hanya bingung dan ingin tahu siapa yang membuat masalah di sisi ini. Pada saat ini di langit di atas, Kinchen tiba-tiba muncul dengan pedang Excalibur dan menebas kedua kultivator itu dengan kecepatan tercepat dan juga terkuat. Duar, cahaya pedang hitam legam langsung bersinar di sekitar jembatan Naihe, seperti bulan sabit gelap yang tiba-tiba bersinar dan menutupi kedua kultivator itu. Di saat cahaya pedang yang menakjubkan itu menyala, rasa krisis yang kuat langsung terpancar ke benak kedua kultivator itu, membuat mereka ketakutan dan merasa ngeri. Namun sebelum kedua kultivator itu bisa bereaksi, tiba-tiba kekuatan pesona yang tak terlihat keluar dari benak Kaisar Shimei. Dua orang kecil, tidak ada yang terjadi di sini, tidak perlu membuat keributan seperti itu. Diam, jangan bergerak. Samar-samar sepertinya ada suara yang menyala di benak mereka berdua. Kedua kultivator itu terkejut dan hendak melihat ke atas. Akan tetapi ketika suara ini muncul di benak mereka, mata mereka tiba-tiba menjadi seperti kesurupan. Diam, jangan bergerak. Kedua kultivator itu menjadi sedikit bingung. Mengapa mereka tidak bisa bergerak? Sepertinya ada beberapa fluktuasi dan bahaya yang datang dari atas kepalanya. Namun mengapa dia tidak bisa bergerak? Jika kamu tidak bisa bergerak, tidak akan terjadi apa-apa kan? Duar. Suara pemotongan lembut terdengar dan tubuh salah satu kultivator langsung dihantam oleh pedang Excalibur Kinchen. Itu sama seperti memotong melon. Tubuh Raja Hantu itu langsung meleleh. Di bawah teror pedang Excalibur Kinchen, niat membunuh langsung berubah menjadi kekuatan aturan murni. Tubuhnya seketika runtuh. Jiwa kultivator dan aura aslinya runtuh. Tepat ketika Kinchen mengulurkan tangannya yang besar, dia ingin menyingkirkan sumber dan jiwa aslinya, Duar. Dari asal dan jiwanya, aura yang sangat aneh dan istimewa tiba-tiba memenuhi udara, dan itu benar-benar menahan kekuatan Kinchen untuk sesaat. Apa? Kinchen sedikit terkejut, matanya berkilat. Sekilas Kinchen bisa tahu bahwa jiwa dan asal-usul Kaisar Semu ini sebenarnya memiliki hubungan khusus dengan jembatan Naihe, yang membuatnya tidak dapat menangkap jiwa dan asal-usulnya secara instan. Tidak baik. Pada saat ini, kultivator lain tampaknya dilindungi oleh kekuatan jembatan Naihe dan dia terbangun dalam sekejap. Sial, ada serangan musuh. Raungan marah keluar dari mulutnya, matanya nampak ngeri. Pada saat ini, dia sudah merasakan bahwa kultivator lain di sampingnya telah kehilangan napas dan mati. Jika bukan karena pelindungan kekuatan jembatan Naihe, dia juga mungkin telah tenggelam dalam kesurupan. Siapa itu? Dalam keterkejutan dan kemarahannya, kultivator itu tiba-tiba naik ke langit, meraung dan mencoba mengaktifkan kekuatan di jembatan Naihe. Duar. Di jembatan Naihe yang kuno, kekuatan khusus tiba-tiba muncul. Mata Kinchen berubah dingin. Kinchen bahkan tidak menunggu lawan untuk mengaktifkan kekuatan jembatan Naihe. Pedang Excalibur di tangan Kinchen berubah menjadi energi pedang yang aneh dan menebas dengan keras. Kinchen mengangkat pedang dan menjatuhkannya dengan kecepatan tak terbatas. Potong dengan satu pedang. Pedang ini membelah celah yang sangat terang di kehampaan yang gelap. Cahaya pedang memantulkan seluruh dunia. Mati. Tidak. Kultivator itu dengan wajah yang pucat merasa ngeri. Siapa dia? Dari mana datangnya pendekar pedang di kota Pengdu ini? Pedang ini terlalulah kuat. Tingkat kultivasi Kinchen sudah lebih tinggi daripada seorang Kaisar Semu. Jika kultivator itu berada di jembatan Naihe, menjaga tempat ini sepanjang tahun, memiliki hubungan khusus dengan jembatan Naihe, dan dilindungi oleh jembatan Naihe, Kinchen mungkin dapat melakukannya dengan telapak tangan biasa.
Namun sekarang bahkan jika orang ini terintegrasi dengan jembatan Naihe, dia sama sekali tidak akan mampu menahan serangan Qinchen. Pada saat ini Qinchen menebas dengan pedangnya, menyerang lawan dengan seluruh kekuatannya. Kultivator ini baru saja bergabung dengan jembatan Naihe dan tidak bisa menahan serangan Qinchen. Juga tidak ada waktu untuk bereaksi. Dengan suara yang keras, pedang Qinchen sudah meledakkan tubuhnya. Dewa kecil, dengan teriakan keras, mata Qinchen dingin. Pedang suci di tangannya mekar dengan cahaya pelangi, langsung terjerat dalam asal-usul dan jiwa kedua kultivator itu. Awalnya Qinchen ingin menangkap asal dan jiwanya, tapi sekarang Qinchen tidak bisa mengendalikan begitu banyak. Qinchen mungkin juga membiarkannya ditelan oleh pedang Excalibur. Ya, Tuan. Suara dewa kecil datang dari pedang Excalibur dan dengan raungannya, kekuatan mengerikan dari niat membunuh mengalir keluar, menghancurkan dua asal dan kekuatan pelindung jembatan Naihe di atas jiwa, langsung menghancurkan dua sumber dan jiwa pada saat yang bersamaan, dan itu ditelan sepenuhnya. Ledakan. Terkejut oleh niat membunuh yang mengerikan pada pedang Excalibur, seluruh jembatan Naihe bergetar hebat. Dan kali ini, di sisi lain jembatan Naihe, serangan Kaisar Yoming dan Dewi Taiyin berakhir. Dengan suara yang keras, dua napas dingin yang mengerikan berlalu. Dua kultivator semi kaisar di sisi lain jembatan Naihe juga runtuh dan jiwa mereka tersebar. Dan Kaisar Yoming langsung menelan dengan tawa yang ganas. Ya, jembatan Naihe ini memang harta paling berharga di domain Shen Luoyan. Di bawah asuhannya, dua semut semi kaisar kecil ini benar-benar dapat membuatku pulih. Kata Kaisar Yoming tersenyum ganas menunjukkan keterkejutan. Saat kata-katanya jatuh, aturan jalan itu langsung menghilang di kedua sisi jembatan Naihe, membuat para praktisi dan kultivator di jembatan Naihe khawatir, serta banyak kultivator yang berbaris di bawah jembatan Naihe untuk mencoba melangkah ke jembatan Naihe. Mereka melihat kekuatan hukum jalan yang melonjak dalam kehampaan dengan ekspresi kebingungan di wajah mereka. Bagaimana situasinya? Dari mana datangnya hukum jalan Dao besar yang begitu kuat? Penyebaran hukum Dao besar semacam ini hanya dapat dilebaskan ketika seorang kultivator semi kaisar yang kuat jatuh. Mungkinkah di antara 4 kultivator semi kaisar yang menjaga jembatan Naihe ada kultivator yang jatuh? Dan dalam keterkejutan mereka, tiba-tiba di inti kota Pengdu di kejauhan, sosok yang menakutkan langsung muncul di langit. Dengan sedikit kebingungan dan kemarahan, dia berteriak dengan marah. Siapa? Siapa yang membunuh Raja Hantu Boneka dan yang lainnya? Siapa yang membuat masalah di jembatan Naihe-ku? Duar. Bersamaan dengan suara gemuruh itu, aura Kaisar Agung yang sangat menakutkan tiba-tiba naik ke langit dalam sekejap mengguncang dunia. Suara gemuruh menyebar dengan cepat dan menyebar ke seluruh kota Pengdu, langsung membuat khawatir banyak kultivator di kota Pengdu. Apa? Seseorang membuat masalah di jembatan Naihe dan membunuh kedua kultivator yang menjaga jembatan Naihe. Jangan bercanda, ini adalah kota Pengdu, kota hantu terbesar kedua di wilayah Shen Luoyan. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Boom, boom. Bersamaan dengan suara gemuruh ini, aura semi kaisar yang menakutkan langsung terpancar dari kota Pengdu. Di antara mereka, beberapa aura Raja Hantu semi kaisar sangat dekat dengan jembatan Naihe. Mereka segera bergegas menuju ke jembatan Naihe dan melihatnya dengan ketakutan di wajah mereka. Namun kepanikan di hati mereka belum mereda, tapi pada saat ini, tiba-tiba sebuah telapak tangan besar mencengkram salah satu semi kaisar. Boom! Suara gemuruh yang besar tidak ditutup-tutupi kali ini, dan banyak sekali kultivator di seluruh kota Pengdu melihatnya. Mereka melihat tubuh besar Raja Hantu semi kaisar langsung hancur dan meledak dalam sekejap. Segera setelah itu, sebuah telapak tangan menutupi dunia dan jiwanya hancur dengan keras. Asal-usul semi kaisar ini jatuh. Sebelum jatuh, dia langsung menghilang dan ditelan. Dalam sekejap, hembusan aturan yang mencapai langit melonjak melalui dunia, menyebar, muncul di depan semua kultivator di kota Pengdu. Di hadapan semua orang, semi kaisar itu langsung hancur dan dilahap di tempat. Energi yang mengepul membumbung tinggi ke langit, menjulang tinggi seperti asap, langsung menghilang di langit. Keheningan, terjadi keheningan yang mematikan. Pada saat ini semua kultivator di kota Pengdu menatap kosong ke sosok kultivator semi kaisar yang jatuh itu, dengan ekspresi tidak percaya yang terpancul di mata mereka.
Siapa yang berani membuat keributan di kota Pengduku? Kaisar Yanmo terkejut dengan suara mendengung seorang kultivator seperti kapak perang hitam. Itu adalah senjatanya tiba-tiba muncul di tangannya, jatuh ke arah tentakel hitam di bawah. Dengan suara yang keras, dua aura mengerikan seketika bertabrakan. Raungan yang mengguncang bumi tak terhitung jumlahnya bergema. Kaisar Yanmo hanya merasakan dampak aura yang mengerikan. Tubuhnya tiba-tiba terhalang. Dia menatap dengan kaget ke bawah. Ahli Kaisar Agung. Ada ketidakpercayaan di pupil matanya. Sebenarnya ada seorang ahli kaisar yang kuat yang sedang menyergapnya. Hal yang paling menakutkan adalah dia bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Meskipun dirinya terbangun dalam keadaan kaget dan marah, namun dia tidak menyadari ada seseorang yang mengintai di dojonya. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Kaisar Yanmo, tuanku memintaku untuk menyampaikan salam. Hahaha, kata Molly. Dia tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi gila di wajahnya. Di bawah kapak itu, darah dan energinya melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia hampir menyemburkan seteguk darah. Diam-diam dia merasakan dalam hatinya, orang-orang kuat di tahap tengah Kaisar Agung memang menakutkan, tetapi tidak ada jejak rasa takut di wajah mereka. Tentakel di seluruh langit meledak lagi, terjerat dengan liar ke arah Kaisar Yanmo. Duar. Tentakel itu melilit seperti iblis yang muncul dari laut dalam, membuat orang-orang merasa sangat takut. Tuanmu, siapa kamu? Kata Kaisar Yanmo. Dia merasa ngeri saat ini. Kegilaan yang ditunjukkan oleh Molly luar biasa. Seorang ahli Kaisar Agung biasa tidak dapat pernah memiliki aura gila seperti pria di depannya, tetapi dia sama sekali tidak tahu apa asal-usul orang ini. Hal ini membuat kulit kepalanya kesemutan. Kemungkinan keterkejutan dan kemarahan yang tak terhitung jumlahnya melonjak di benaknya. Dunia bawah memiliki sejarah yang panjang. Era yang tak terhitung jumlahnya telah datang dan pergi selama ratusan juta tahun, dan banyak ahli kaisar yang kuat telah lahir. Meskipun ada banyak ahli kaisar yang kuat telah tertidur dan tidak banyak orang yang mengetahuinya, namun Kaisar Yanmo adalah sosok Kaisar Agung yang diwarisi dari zaman kuno. Ketika istana 10 Kaisar Yama hanyalah Kaisar Agung biasa, mereka bertiga sudah menjadi satu, berjalan bersama di dunia bawah. Dapat dikatakan bahwa di dunia bawah ini, seorang ahli Kaisar Agung yang tidak dikenal oleh Kaisar Yanmo sangat langka dan hampir tidak terdeteksi. Tapi sekarang, begitu banyak orang kuat tiba-tiba muncul di kota Pengdunya, dan di antara mereka bahkan ada seorang kultivator tingkat Kaisar Agung yang sangat gila. Seperti Molly, ini jelas bukan sesuatu yang dapat dikultivasikan oleh pasukan biasa. Di dunia bawah yang luas saat ini, selain dari Istana 10, hanya ada satu Kaisar Agung yang memiliki kemampuan untuk mengkultivasikan para master seperti itu. Memikirkan hal ini, pupil mata Kaisar Yanmo tiba-tiba menyusut. Hahaha, siapa kita? Ayo tebak, kata Molly. Dia terkekeh ringan dan tak menjawab. Tawa Molly menyebar bergema di seluruh dunia. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sangkar dan langsung menutupi tubuh Kaisar Yanmo. Raja Neraka Kaitian keluar. Kaisar Yanmo meraung, memegang kapak hitam besar di tangannya, menebas dengan keras, seperti membelah langit, langsung mencabik-cabik tentakel di seluruh langit di depannya, membuat raungan yang keras. Simei, Dewi, Taiyin, kalian pergi dan bantu Molly. Di kejauhan, Qin Chen melihat hal ini dan langsung memberi perintah kepada dua wanita itu untuk membantu Molly.